Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Tuhan pada sore hari ini. Amin. Amin. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Puji nama Tuhan. Kita yang sudah ada di bait Tuhan, kita sama-sama menyiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yes. Karena Dia baik buat kita semua. Amin. Kasih karunia-Nya untuk selama-lamanya, sebab Tuhan baik. Amin. Haleluya, haleluya. Mari jemaat yang menyaksikan secara online juga menyiapkan seluruh kehidupan saudara dimanapun saudara berada saat ini. Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan ada bersama dengan kita semua di tempat ini. Dan Tuhan ada bagi saudara semua. Dia menyediakan berkat-berkat-Nya bagi kita. Saat kita datang ke hadapan-Nya, di hadirat-Nya, kita mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Haleluya. Yesus kami puja. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Engkau dimuliakan Tuhan. Amin. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Engkau berdiri di tengah kami. Haleluya. Engkau yang kami tinggikan Tuhan, Engkau yang kami muliakan. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah dan puji Engkau Tuhan. Ya Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja dan puji Engkau. Ya Tuhan, haleluya. Yesus kami puja. Tiada Allah yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Engkau berdiri di tengah kami. Amin. Amin. Kau ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Ya, kami menyembah dan kami memuji-Mu Tuhan. Penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji bagi-Mu Tuhan. Penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja Engkau. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami katakan, kami puja Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Allah sebagai Tuhan.
selamat kami berdiri, amin, di tengah. Kau menyaksikan kami Tuhan, kami menaikkan pujian bagi-Mu ya Allah. Engkau yang kami tinggikan, Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah Engkau, ya Tuhan, sebagai Raja. dari dasar lubuk hati kami yang dalam berdiri, Kau dengar pujian dan sembah kami ya Allah. Biarlah pujian dan sembah kami menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji, sembah dan puji Nuhita. Kami angkat sembah dan pujian kami bagi-Mu ya Nuhita. Sembah dan puji Nuhita Tamu, Yesus Tuhan adalah
kasih. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Ya haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami yakin dan percaya Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Tiada nama lain yang kami sembah, yang kami tinggikan. Hanya nama Yesus Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu bagi kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Kita masih bangkit berdiri saudaraku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh kasih Allah tak berkesudahan buat kita semua. Selalu baru setiap pagi. Amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Jemaat GKI saja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian Tuhan. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Sungguh kasih Allah tak berkesudahan bagi kita semua. Amin. 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 Saudara imani sekali lagi, tiada terukur besar Amin. kasih setia Tuhan. Begitu panjang dan lebarnya kasih Tuhan. Begitu dalam tidak dapat terselami. Kasih Allah buat kita semua. Dia limpahkan buat kita sore hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya, tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur
besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, Kasih setiamu besar selamanya. hatiku bersyukur, Jiwaku memuji, mulut kami mau bersorak-sorai bagimu Tuhan. bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan, Besar anugerahmu, haleluya. takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu besar ya Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Hati kami bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Tuhan. Mulut kami takkan berhenti memuji-Mu Tuhan. bersorak memuji Engkau, Yesus, Yesus. Ajaib perbuatan, besar anugerah-Mu, besar ya Tuhan. anugerah-Mu. Takkan berhenti, Takkan berhenti ku memuji namamu. tiada terukur, Tiada terukur besar kasih setiamu tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, Jauh tinggi mengatasi langit. dalamnya Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu besar, Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu besar ya Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar ya Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Kita puja Tuhan yang besar. Amin. Amin. Sebab Tuhan maha besar. Dia Yes. layak dipuji. Amin. Lebih dari segala Allah. Kau yang kami puji, kami puja Tuhan. Amin. Kau yang kami tinggikan. Sebab Tuhan maha besar. Amin. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Bersama katakan, Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Dengan iman katakan, Lebih dahsyat dari segala Allah. sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita terus mau menceritakan kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Amin. Kemuliaan Di antara di
sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari ceritakanlah kemuliaannya di antara segala suku bangsa. Amin. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Amin. Kau sungguh ajaib Tuhan. Amin. Sungguh ajaib. Antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar Dan sangat kuasanya dahsyat. kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. kuasanya dahsyat. Dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya Dahsyat. dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. 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 Masih ada sukacita Tuhan sore hari ini. Amin. Dia lebih dahsyat saudara. Amin. Lebih dahsyat. Dokter mengatakan kemarin setelah saya kontrol, Bapak bisa datang sebulan 2 kali. Puji Haleluya. Tuhan. Yes. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Dia sungguh dahsyat. Dia ajaib. Terus di dalam iman saudara, taruh kepercayaan yang penuh pada Tuhan Yesus. Amin. Karena hanya Dia yang sanggup memberikan segala sesuatu bagi kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Dan Maria berkata, aku ini adalah hamba-Mu, jadilah seturut kehendak-Mu Tuhan. Ketika Maria harus melahirkan Yesus, di mata seluruh manusia itu mustahil. Tapi Maria berkata, aku ini adalah hamba-Mu, jadilah seturut kehendak-Mu. Dan saya mau ikut terus taruh itu di dalam iman saya, di dalam iman saudara juga, bahwa aku ini adalah hamba-Mu. Aku cuman hamba-Mu ya Tuhan. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita rindukan hari-hari ini, kita katakan pada Tuhan, jadilah seturut kehendak-Mu Tuhan. Apa yang sedang saudara doakan, apa yang saudara sedang kerjakan, saudara imani terus saudara imani. Karena dengan imanmu engkau diselamatkan. Ya saudara, puji nama Tuhan. Oh, saya sangat bersuka cita. Oh, Tuhan Yesus sungguh baik, ajaib, dan mujizatnya sungguh ada bagi kita semua. 2000 tahun yang lalu Dia melakukan mujizat. Bahkan sampai hari ini mujizatnya masih ada. Ya, saya harus menyampaikan kabar baik, karena tema pada sore hari ini adalah kabar baik yang harus disampaikan. Oleh karena itu kita selalu membagikan kolom-kolom doa bagi saudara yang hadir, supaya setiap saudara yang hadir ingin didoakan, tulis doa saudara, supaya kita bersama-sama berdoa bagi saudara. Dan setelah Tuhan melawat saudara, kita ingin mendengar kesaksian-kesaksian Yesus ajaib itu bekerja bagi kita semua. Pengumuman pada sore hari ini, persembahan sudah tidak dijalankan, tetapi disediakan kotak di belakang. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bagi Tuhan, saudara Bapak Ibu saudara bisa memberikan di kotak persembahan di belakang. Lalu pemuritan akan kembali dimulai di bulan April pada tanggal
16, 23 dan 30 April 2026. Kelas online mulai pukul 7 malam sampai dengan selesai. Lalu kelas onsite mulai pukul 4 sore sampai dengan selesai di rumah Bapak Gembala. Untuk kelas onsite, saya ulangi, mulai pukul 4 sore sampai dengan selesai di rumah Bapak Gembala. Untuk pemuda atau youth pada tanggal 18 dan 25 April dan 2 Mei 2026. Kelas online mulai pukul 7 sampai dengan selesai. Mari jemaat Tuhan untuk setia mengikuti pemuritan agar dapat bertumbuh bersama dalam gereja Tuhan. Salah satunya tema yang minggu lalu adalah terus kita bertumbuh berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan berdoa bagi semua kita dan bersaksi bagi Tuhan bahwa Tuhan sudah melawat kita semua. Jadwal ibadah sepekan, ibadah doa pada hari Rabu tanggal 1 April pukul 7 malam sampai dengan selesai bertempat di keluarga Ibu Ima. Di tempat keluarga Ibu Ima D2 1420. WL-nya Ibu Ima, doanya Ibu PDP Meli, dan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Gembala. Doa puasa setiap hari Kamis malam. Setelah makan malam di hari Kamis, kita berpuasa bersama di tempat masing-masing, dan buka puasanya pada hari Jumat jam 4 sore di tempat masing-masing. Ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 jam 4 sore di tempat ini. Ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 jam 4 sore di tempat ini. Minggu-minggu ini kita berdoa mengingat kesengsaraan Tuhan Yesus sebelum Ia mati di kayu salib. Dan kita akan beribadah pada Jumat Agung tanggal 3 April 2026. Disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Kami berharap Bapak Ibu Saudara dapat hadir di ibadah ini. Kita menyaksikan, merasakan, dan menikmati kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Walaupun terkadang kami tidak setia, tetapi Engkau tetap Allah kami yang setia. Ibadah pada hari Minggu, ibadah Paskah tanggal 5 April 2026 jam 4 sore. Ibadah Paskah pada hari Minggu 5 April 2026 jam 4 sore. Ibadah sukacita Paskah, sukacita Paskah. Kalau saja Yesus tidak bangkit bagi kita, sia-sialah kita percaya kepadanya. Tetapi Dia bangkit, itulah percaya kita sampai akhir hidup kita. Tidak sia-sia kita percaya kepadanya, karena pada hari kematiannya tidak sampai di situ, tapi Dia bangkit. Dan ibadah Raya Paskah tanggal 5 April 2026 jam 4 sore. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya yang kembali menguatkan kita. Firman-Nya yang kembali meneguhkan kita. Iman percaya kita untuk kita menyampaikan terus kabar baik kepada saudara-saudara kita yang lain. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bapa, Engkau setia. Bapa, Engkau mulia. Haleluya.
kita mau katakan, Bapa, Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, amin. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. lebih dari harta, lebih dari Kaulah segalanya Tuhan. Amin. Segalanya. Tenanglah jiwa dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih. Amin. Amin Tuhan. Kau menyediakan, amin, yang Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan Tuhan, amin, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan bagi kami semua kasih setiamu Tuhan. Kau menyediakan bagi kami semuanya yang kami perlukan Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus Tuhan, Kau tunjukkan ya Allah. Kau tunjukkan kasih. Amin. Jangan dibiarkan yang Kau Allah yang setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia ya Allah. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami ada sampai hari ini karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa melangkah beribadah. Kami masih punya keluarga yang baik. Masih lihat anak-anak kami bertumbuh dengan baik. Kami masih punya usaha yang sampai hari ini ada. Kami masih punya pekerjaan yang kami bisa lakukan. Bahkan pelayanan-pelayanan yang kami lakukan juga. Ya, kalau kami masih hidup sampai hari ini bukti karena Tuhan setia dalam hidup kami. Terlalu besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalaupun kami belajar setia, tapi kami tidak pernah sebanding dengan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Karena kesetiaan-Mu tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tetap setia menjaga kami, melindungi kami. Bahkan Engkau begitu setia menerima kami apa adanya. Engkau lihat kami kerap kali kadangkala kami terus lakukan pelanggaran. Kami masih buat dosa, kami masih buat sesuatu hal yang gak baik dalam tindakan kami, dalam perkataan kami. Tapi sungguh karena kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau tetap merangkul kami dengan baik. Engkau mau kami hidupnya berubah. Engkau mau kami terus datang kepadamu Yesus sebagai satu-satunya pemilik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat minggu terakhir hari ini di bulan Maret ini Tuhan.
Engkau menyatakan kesetiaan-Mu, kami kembali bisa ada di rumah-Mu Tuhan, di tempat ini. Biarlah terus gereja ini bisa terus ada dan menjangkau banyak jiwa, menghadirkan jiwa-jiwa baru di tempat ini. Ada keluarga-keluarga yang Tuhan percayakan ada di tempat ini. Ada generasi-generasi selanjutnya yang akan bertumbuh di tempat ini. Mereka akan dipakai lebih heran, lebih ajaib dari kami, lebih cakap dalam melakukan banyak kepimpinan lebih dari kami Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu Tuhan Yesus dengan kesetiaan-Mu yang luar biasa. Sekali lagi kami mengucap syukur buat pujian kami hari ini. Biarlah membawa dupa yang harum buat Engkau Tuhan. Sebentar kami akan kembali dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berfirman, menyatakan segala sesuatunya melalui firman-Mu dalam hidup kami secara pribadi Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat firman Tuhan, hingga setiap kami buka hati, buka pikiran kami, dan kami mau tangkap dan kami mau terima setiap firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk. Tuhan baik buat kita. Amin. Tuhan baik buat kita. Saudara, kasih Tuhan. Minggu ini banyak disebut sebagai Minggu Palma. Jadi minggu gambaran bahwa Yesus itu sedang dielulukan, diarak-arak, dibawa, terus akan masuk dalam pengorbanan. Jadi sebenarnya minggu ini bukan sekedar minggu sengsaranya Tuhan, tapi sebenarnya juga menjadi minggu kemenangan Tuhan. Makanya simbol-simbolnya simbol kemenangan sesungguhnya. Jadi maka disebut itu Minggu Palma. Yesus akan masuk dalam masa nanti dia akan alami sesuatu yang menjadi kegenapan firman Tuhan, kegenapan apa yang dijanjikan oleh Bapa di surga dari awal, bahwa nanti dia akan disalib, mati, dan akan dibangkitkan. Jadi saudara, persiapkan sekali lagi hati kita. Walaupun memang setiap tahun kita akan alami ini dengan tujuan agar kita mengingat kembali betapa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa baik dalam hidup kita. Amin. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya akan menuju salib. Dia tahu betul dalam minggu-minggu ini, dia tahu betul dia akan ke sana. Tapi dia tetap menghampiri setiap banyak orang. Di Minggu Palma dia bersorak-sorai, menyatakan bahwa jangan khawatir, jangan takut, saya pasti menang. Amin. 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 Jadi kalau lagi susah, lagi menderita, lagi gak punya uang, angkat tangan, saya gak mau takut, saya pasti menang. Amin. Amin. Saudara percaya? Siapkan hati saudara, nanti di hari Jumat saya berdoa saudara bisa semua hadir di Minggu Jumat Agung. Kalau saudara punya kesulitan apapun, infokan kami Gereja Tuhan. Pastikan saudara bisa hadir di Jumat Agung. Saya mungkin agak ralat sedikit. Jadi dalam minggu ini ya saya sih terserah saudara mau puasa silakan. Tapi sebenarnya gereja tidak mengadakan puasa di hari Jumat ini karena kita spesial Jumat Agung. Tapi kalau saudara berpuasa, puji Tuhan, saya mungkin juga nggak tahu saya akan puasa apa tidak. Nanti mungkin kita buka dalam perjamuan kudus bersama-sama di ibadah jam 4. Ya terserah saudara lah. Apa yang Roh Kudus gerakkan, saudara berpuasa hari itu, puji Tuhan. Dan 3 hari berikutnya di hari Minggu kita akan ketemu lagi dalam ibadah Paskah. Dan kita bersuka cita karena Tuhan itu sudah bangkit buat kita. Amin. Luar biasa. Ini minggu depan minggu yang padat. Jadi pastikan saudara sehat dan kuat. Amin. Saya waktu ngomong gini saya juga sedang ngomong sama diri saya. Kadangkala kesehatan kita kadangkala kan nggak bisa kita prediksi. Saya kadangkala tadi pun saya tiba-tiba saya kayak gitulah. Kadangkala kita nggak pernah pahami. Tapi yang saya selalu doakan, saya minta sama Tuhan, kasih saya kesehatan aja lah. Saya nggak minta uang, saya nggak minta apa-apa. Saya minta cuma kesehatan saja agar saya bisa terus melayani Tuhan. Bisa doain banyak orang, bisa melayani banyak orang. Dan saya akan tambahkan lagi dengan pemuritan kita, saudara, karena udah sebulan ini nanti kita akan libur. Jadi saudara kalau hitung sebenarnya dari yang kemarin kita libur, berapa Kamis sampai Kamis ke depan itu hampir sebulan kita. Sebulan penuh mungkin kita berlibur. Libur pemuritan. Nah, karena libur pemuritan di hampir sebulan, saya bikin speednya agak cepat.
Di tanggal 16, 23, 30 kita ketemu dalam perjumpaan berturut-turut dalam pemuritan. Jadi sekali lagi siapkan tenaga saudara. Amin. Karena kita speednya akan lebih cepat. Nanti bulan Mei kita mungkin speednya akan ditambah lagi lebih cepat. Jadi saudara akan terus dimuridkan sampai kita selesai dalam pemuritan. Dan saya berharap bukan sekedar menyelesaikan pemuritan, tapi kalau doa saya, harapan saya dan harapan Tuhan juga sesungguhnya ada hal yang berubah dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai hanya kita udah lewati modul pendatang baru, manusia baru, sampai di modul-modul berikutnya, sampai tiba-tiba mau modul terakhir, kembali lagi ke manusia lama. Itu kayak ulang lari nol lagi tuh. Kayak di pom bensin, Pak, dari nol ya Pak ya, balik lagi. Capek saudara, capek, betul nggak? Saudara bayangin kalau udah lagi berangkat, udah puluhan kilometer, ratusan kilometer dilalui. Terus nanti yang telepon bilang, Bu, nggak jadi acaranya, diundur kapan minggu depan? Balik lagi, itu PR loh. Di tol mau muter serba salah, apalagi kalau macet, tambah dongkol tuh. Pasti kita bilang, itu orang kenapa nggak ngasih tahu dari tadi ya, sebelum kita berangkat ya, sebel loh. Nah gitu tuh, Tuhan juga lihat muka kita sebel. Ulang lagi. Capek saudara, capek nggak? Saudara kalau suruh balik lagi capek nggak? Bilang sama sebelah dong, bilang sama diri sendiri, nggak usah bilang sama sebelah. Capek tahu. Kalau balik lagi ke manusia lama, capek, betul nggak? Aduh, udah dimuridkan, bukannya harus naik kelas makin tinggi, pemahaman pengetahuannya makin bagus itu, masih aja kembali lagi ke zaman purbakala. Jadi kayak sia-sia. Walaupun memang nggak ada firman Tuhan yang sia-sia, tapi kalau bilang abisin waktu jadi sia-sia. Harusnya udah kamu jadi pengajar kata Paulus. Masih juga mau diajar. Harusnya kamu udah orang-orang yang bisa mengajar orang lain, memuridkan orang lain. Masih juga dikasih susu. Jangan mau. Amin. Saya lihat muka-muka saudara punya percaya diri. Kelak saya akan jadi pengajar. Amin. Pak Robi harus percaya diri. Besok saya muridin orang lain nih. Amin. Saudara kan kaget lihat Pak Robi tiba-tiba jadi guru yang memuridkan. Amin. Betul, kadang-kala itu Tuhan kan udah tetapkan. Dan kadang-kala kita nggak duga-duga tuh, kok jadi gini deh ya? Pada biasa aja ya dulu ya. Selengean ini orang. Tapi Tuhan punya cara. Nah hari ini sebelum kita nanti masuk dalam Jumat Agung dan Paskah, saya ingin bawa kita kepada tema ini. Seturut dengan tema kita juga musim ini, yaitu musim pelipat gandaan dan kelimpahan. Tuhan mau, dan sekali lagi, kemarin kamu sudah belajar jadi orang yang bermurah hati, katanya. Betul ya? Kalau jadi itu berarti diri kita yang harus bermurah hati. Bukan tentang murah hatinya, tapi kamu tuh identitasnya adalah orang yang murah hati. Apapun kondisinya, apapun situasi saya yang sedang hadapi, saya sedang lagi susah, tapi gen saya, diri saya sudah dari sananya orang yang bermurah hati. Itu yang kita kemarin belajar. Dan ingat baik-baik, saya katakan bahwa benih apa yang saya dan saudara tabur hari ini, itulah yang akan kelak menentukan di masa depan apa yang saya dan saudara tuai. Amin. Saya ulang nih ya. Nanti saudara jangan cemburu lihat yang lain. Kok di sana dia lebih luar biasa ya? Semua orang alami masa kekeringan. Kok dia gak kelagapan ya? Biasa tenang-tenang baik dia. Terus dia nyaman aja, terus nikmati banyak kelimpahan. Jangan cemburu. Kan Tuhan bilang, kan semua upahnya masing-masing. Kamu sih gak mau setia, kamu sih gak mau bergerak sungguh-sungguh. Terus kamu cuma lihat perjalanan orang lebih hebat. Kamunya masih di situ terus. Melangkahlah. Tabur. Nanti di sana kamu tuai. Amin. Kalau di sini ngitung, hemat. Lama-lama bukan hemat. Pelit. Ya kamu tuai yang pelit tanah. Pas kamu nanti di depan dibuka, nggak ada apa-apa. Kok kosong ya? Kita ngapain aja kemarin setahun? Iya kan kita nggak pernah kasih apa-apa. Iya ya. Orang sakit aja kita nggak pernah besukin. Orang lagi kekurangan kita nggak pernah tolong mereka. Gereja juga kita nggak kasih persembahan. Terus besok ngarapin bonus di akhir tahun. Mimpi itu namanya. Amin. Betul nggak? Saudara, apa ada perusahaan yang baik hati gitu, walaupun bosnya orang Kristen yang udah bertobat, terus tiba-tiba Om Apin bilang,
Pak, Bapak kan orang yang diberkati Tuhan. Bapak kan orang cinta Tuhan, iya. Bapak nggak kasih saya nih, saya upah akhir tahun, tunjangan hari raya saya. Siapa kamu? Daftar enggak pernah jadi pegawai saya, nggak pernah mengerjakan tanggung jawab. Nggak mungkin dikasih, yang dikasih itu sama karyawan yang ada. Amin. Tuhan juga gitu, kasih berkat sama muridnya. Amin. Amin. Saudara mau tabur? Saudara akan menentukan masa depan saudara seperti apa. Nah, hari kita akan khusus belajar tentang bagaimana saudara-saudara bisa jadi bawa kabar baik dan sukacita. Bawa kabar baik dan sukacita. Kita tahu situasi hari ini situasi yang di mana banyak orang sedang alami. Sekali lagi saya ulang-ulang, ketidakpastian. Saudara lihat baik-baik dunia ini, nggak ada yang pasti. Nanti dibikin kebijakan ini, rubah lagi kebijakan. Enggak ada pasti. Ada pasti. Katanya mau WFH, ngurangin energi. Diulang lagi. Katanya nggak jadi, batal. Udah pokoknya MBG lagi terus. Pokoknya nggak ada yang pasti. Saudara dengar baik-baik. Tuhan bilang satu-satunya sumber kepastian semuanya sama Tuhan Yesus. Nggak ada dunia ini, saudara jangan pernah harap mereka akan berubah. Tiba-tiba nanti satu pemerintahan tobat nggak korupsi. Susah lah pokoknya lah. Nggak tahu sampai kapan itu. Tapi yang penting saya nggak mau jadi pelaku seperti itu. Saya harus jadi anak Tuhan yang tidak pernah ngambil yang bukan milik saya. Karena saya mau diberkati. Amin. Karena saya tahu sumber saya itu sumber yang pasti. Amin. Bukan dari upah yang saya terima dari orang lain, tapi upah yang saya terima datangnya dari surga yang tidak pernah terbatas. Amin. Amin. Sekarang kita lihat ayatnya. 2 Timotius 4 ayat 2 dan ayat 5. Kita langsung lompat. Ayat 2, beritakanlah firman katanya. Siap apa? Sedialah. Baik. Amin. Beritakan firman. Siap sedia. Baik apa? Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 5. Tetapi saya suka nih, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah dalam menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Tunaikan tugas pelayananmu sampai selesai. Amin. Saudara, baik tidak baik waktunya, ini bukan lagi kalau lagi nggak bagus waktunya, mana mungkin saya bisa kesaksian tentang Tuhan. Enggak, Tuhan nggak peduli itu. Kamu lagi nggak baik pun, atau lagi kondisinya lagi happy, atau lagi kondisinya lagi hati nggak happy, sampaikan kabar baik. Tegur mereka, nasihati mereka, tapi harus sabar. Amin. Jangan jadi nggak sabar. Nanti nasihat kita tidak bisa diterima dengan baik kalau kita nggak sabar. Dan saya suka di ayat 5 dibilang, kuasai dirimu. Yang saya suka adalah dibilang, kuasai dirimu dalam segala hal. Karena kalau kamu gak kuasai dirimu, kamu akan sulit mengerjakan pekerjaan pemberita Injil. Kamu akan sulit untuk memberitakan kabar baik dan sukacita. Sementara kamu dirinya tidak pernah bisa kuasai dirinya. Mulut gak bisa dikuasai, tindakan kita gak bisa dikuasai. Bagaimana kita bisa bilang bahwa kamu harus berubah? Diri kita sendiri gak bisa kita kuasai. Yang kita kuasai apa dulu? Diri kita sendiri. Amin. Ketika kita bisa kuasai diri kita dalam segala hal, baru kita bisa memberitakan kabar baik dan sukacita itu buat orang lain. Amin. Sementara kita sendiri masih maju mundur. Majunya sekali lagi, mundur lagi. Bagaimana kita bisa sampaikan kabar baik? Bagaimana kita bisa teguhkan orang lain untuk percaya, semangat, jangan nyerah. Loh, kitanya orang paling gampang menyerah kok. Kita sendiri kadang-kala nggak bisa kuasai diri kita. Kalau kita mau jahatin orang, ya kita suka-suka aja kita jahatin orang. Maka Tuhan bilang, bagaimana kamu bisa beritakan kabar baik dan sukacita? Dirimu saja kamu nggak bisa kuasai. Maka Tuhan bilang, kuasailah dirimu dalam segala hal. Agar apa? Agar saya dan saudara bisa lakukan pekerjaan Injil dan pekerjaan baik dan sukacita itu. Dengan menguasai diri, dengan mempersiapkan diri kita ini, maka kita bisa mengabarkan kabar baik kepada banyak orang yang sedang mengalami ketidakpastian. Amin. Jangan jadi orang percaya, udah tahu itu dia sedang mengalami ketidakpastian. Kita datang menambahkan ketidakpastian itu terjadi. Kebanyakan kita begitu.
Udah tahu nih banyak orang sedang alami ketidakpastian. Kita datang bukan memberitakan kabar baik dan sukacita, bukan membuat orang yang tadi nggak mengalami ketidakpastian jadi alami kepastian di dalam Tuhan. Kita justru menambahkan ketidakpastian itu dalam hidup mereka. Semakin nggak pasti mereka. Karena apa? Karena yang kita beritakan bukan kabar baik, kabar sukacita, kabar buruk. Betul apa betul? Yang kita sampaikan apa? Kabar buruk. Sehingga semakin tidak pastilah hidup seseorang. Yang tadinya harusnya dia bisa mengalami kepastian, jadi jauh dari kepastian. Jadi semakin terpuruk dia. Karena kita sering kali gitu tuh, terus menjas orang, terus menjas orang. Padahal orang itu harusnya kita bisa rangkul dengan penuh sabar. Amin. Kita kuasai diri kita. Agar apa? Agar dia bisa tahu ada kepastian. Ini enggak. Kita buat dia, kalau bisa kita dorong dia semakin tidak pasti hidupnya. Itu kadang-kala yang buat hati Tuhan Yesus sedih. Ada orang percaya lebih dulu dengar firman Tuhan. Maka Tuhan bilang ada orang-orang terdahulu nanti jadi lebih terbelakang. Ada orang-orang yang terbelakang jadi terkemudian, lebih jadi dia depan nanti. Karena tadi apa? Dia tidak pernah bisa kasih kepastian. Padahal saya dan saudara sudah menerima sesuatu yang pasti itu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kepastian dalam hidup saya dan saudara, dan itu kita sudah terima. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kepastian buat masa depan kita. Kita terima itu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kita apa? Kepastian dalam perjalanan rumah tangga kita. Kita terima itu. Bahkan hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kepastian dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita. Kita terima itu. Tapi menjadi sia-sia ketika tanpa disadari kita sendiri juga yang terlibat. Lebih sering terlibat dalam menyampaikan kabar buruk itu. Firman-Nya tadi katakan, beritakanlah firman baik atau tidak baik keadaannya. Firman atau kabar baik yang saya dan saudara beritakan tidak tergantung dengan keadaan kita hari ini sedang apa. Tidak tergantung dengan situasi yang dan perasaan saudara sedang apa hari ini. Tidak tergantung juga dengan kondisi keuangan saudara hari ini seperti apa. Tuhan gak peduli itu. Tuhan gak peduli tentang keuanganmu hari ini. Tapi kamu mau gak beritakan kabar baik? Itu yang terpenting buat Tuhan. Amin. Amin. Gak mudah memang. Gak mudah. Saya bilang mudah. Gak mudah. Tapi kalau kita gak pernah lakukan, gak ada sesuatu yang kita terima dari surga. Saya tahu kok. Tuhan, Paulus itu ada di penjara. Tapi dia tetap tulis surat. Dia tetap teguhkan murid-murid di sana. Bilang jangan takut sekalipun saya ada di sini. Jangan takut. Terus giat terus melayani, giat terus beribadah, terus katanya. Lihat baik-baik itu. Seharusnya kan Paulus apa? Kecewa dia harusnya. Ngapain lagi dia beri kekuatan? Orang dia sendiri juga sedang alami kelemahan. Ada di dalam penjara. Saya dan saudara kan belum ada di dalam penjara. Sekalipun mungkin kita masih lagi ada dalam situasi yang buat apa ya? Buat perasaan kita nggak enak. Kondisi yang kita lihat ada hari ini luar biasa terpuruknya keuangan kita. Tapi Tuhan bilang udah terus aja andalkan aku. Percaya sama aku. Terus aja berserah penuh sama aku. Kan kamu udah dengar firman-Nya, Pak Arianto udah sampaikan. Berserah penuh itu bukan menyerah. Terus menyerahkan aja hidupmu sama aku. Percaya sama aku. Udah jangan terlalu pusingkan rencanamu. Lihat aja rencana aku itu pasti baik. Terus kalaupun kamu punya kesempatan, masih ada kesempatan. Minimal kamu kabarkan baik bagi orang lain, tetanggamu, kanan kiri. Sampaikan saja. Bilang, Bu, Tuhan tuh baik ya Bu ya. Kalaupun kami lagi terpuruk dengan keuangan, tapi entah kenapa ya, kami asal bangun pagi masih sehat, baik. Padahal kalaupun kami ke dapur, gak ada yang kami bisa makan. Tapi Tuhan baik, masih sehat juga. Buktinya apa? Buktinya saya masih gemuk terus. Gak kurus-kurus saya. Padahal jadwal makan udah berkurang. Coba lihat badan siapa di sini yang turun? Gak ada toh? Berarti masih semua sehat toh? Masih aman dapur toh? Kecuali nanti tiba-tiba naik tangga, Oma kok makin kurus? Ya itulah yang kami alami Pak Arianto, Pak Pendeta. Kami jarang-jarang sekarang makan karena beras nggak ada, lauk nggak ada. Oh ya, tapi Oma bisa sehat kuat. Udah Tuhan baik buat kami. Amin. Tapi kan setiap saya kalau naik saya liatin mukanya ya minimal masih makan lah. Amin. Belum ada yang kurus kering kan? Coba lihat sebelah.
Kalau ada yang kurus kering, kasih tahu dia, kamu nggak makan kemarin ya? Udah 2 hari apa 3 hari? Besok saya datang ke rumah ya, gitu. Amin. Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Lihat. Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Seorang pemberita kabar baik itu adalah seseorang yang telah mengalami lebih dulu kemenangan demi kemenangan atas setiap musuh. Amin. Kita sudah alami lebih dulu kemenangan demi kemenangan atas perjalanan hidup kita. Akan nanti pasca Tuhan kembali teguhkan, kamu tuh menang, bahkan lebih dari pemenang. Hingga waktu kita sudah alami kemenangan itu, Tuhan mau kita bawa berita sorak-sorai dan sukacita itu kepada banyak orang. Amin. Jangan cuma hadir ibadah Paskah, setiap tahun Paskah kita bilang Tuhan baik, Tuhan bangkit buat kita, beri kami kemenangan. Makanya kita bilang kamu tuh lebih dari pemenang karena perbuatan tangan Tuhan Yesus. Tapi kadangkala kita nggak bisa bagikan sukacita itu buat orang lain. Yang ada kita datang buat orang lain bilang, saya lagi susah loh. Tahu nggak kamu? Saya lagi terpuruk. Tahu nggak kamu? Hati saya lagi nggak enak nih. Saya lagi sebel, apalagi kalau lihat muka jemaat yang itu tuh. Oh, enak saya lihat dia. Lihat tuh. Harusnya apa? Sukacita yang kita sampaikan. Betul apa betul? Harusnya kemenangan dari Tuhan yang kita terima itu kita sampaikan. Amin. Kalau saudara di sini tempat ini, siapa yang di sini sudah mengalami kemenangan Tuhan? Berarti saudara harusnya bisa bergerak. Amin. Sampaikan kabar baik dan sukacita itu. Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Lihat, sekali lagi sering diulang-ulang tuh. Betapa indahnya. Lihat tuh. Tuh dia datang tuh. Pasti dia bawa sukacita nih. Jilat jendela, ya curhat nih pasti nih. Ya keluhan nih. Pasti topik baru nih, ceritain orang lain nih. Masa kan gitu sih kita jemaat GG? Betul gak? Saya kadang-kadang gini saudara. Ini saya mau jujur nih saudara. Kenapa sih kita gak bisa gini-gini? Buat ngapain sih kita memberitakan sesuatu yang tentang orang lain? Sekalipun kita tahu persis tentang orang lain tuh. Yang buruknya. Oke lah kita tahu lah. Kita bukan sekedar dapat informasi A1. Kita lihat sendiri keburukannya dengan mata kita sendiri. Tapi buat apa kita ceritakan lagi kepada orang lain? Betul apa betul? Apa untungnya buat kita sih? Terus kita bangga gitu kita ceritain orang lain. Tanpa sadar kita sedang memframing seseorang, membuat sesuatu image bahwa nanti orang ini yang kita cerita itu akan waktu lihat nanti yang satu yang kita cerita, oh dia orangnya gitu ya. Oh dari atas kepala sampai ke bawah kaki. Oh kalau dia pakai gini cuma gaya-gaya doang ya. Padahal tuh dari itu ya, gitu. Semua kayak dinilai. Terus kita bangga gitu. Padahal belum tentu kita lebih terhormat dari apa yang kita ceritakan. Betul apa betul? Amin. Saya sendiri gak pernah punya keberanian untuk ceritakan itu. Maka kalau saya bilang gini, saya kalau dapat seseorang atau orang itu konseling tentang, saya ambil, ya saya serahkan sama Tuhan, saya doa. Nanti saya tetap doakan Tuhan. Tapi cerita ini saya buang ke tong sampah. Agar saya tidak ceritakan kepada banyak orang lain. Sampai istri saya kalau kecuali dia sangat kepo tanya, baru saya kasih tahu. Kalau dia nggak akan tanya tuh, saya nggak ceritakan. Amin. Siapapun konseling sama saya nggak ceritakan. Amin. Dan saya percaya dalam doanya dia pasti juga dapat sesuatu itu dari Tuhan. Amin. Itu yang lebih baik. Amin. Sudahlah, berhentilah di tahun ini kita. Ini udah tahun modern. Buat apa kita jadi infotainment yang bergerak? Buat apa? Tugas kita beritakan kabar baik, sukacita. Tahu nggak Pak Yusak? Pak Yusak tuh memang, aduh, saya sangat terberkati. Sekalipun dia orangnya gini-gini ya, tapi udahlah. Semua orang pasti punya kelemahan kan? Ya udahlah, kita nggak usah cerita. Tapi enggak, kalau kita kan enggak. Tahu nggak? Ini gue cerita malu doang ya. Jangan kasih tahu ya. Cuma kita doang nih. Gue percaya sama lu doang nih. Iya. Satu lagi gue percaya sama lu ya. Udah 5, 10 tuh yang dibilang gitu tuh. Perkara yang sama. Tahu saudara, beritanya udah 10 orang dengar. Terus kalimatnya sama. Jangan beritahu lagi ya. Jangan cerita kemana-mana ya. Cuma kita doang nih. Gue bisa jujur terbuka sama lu doang nih. Iya.
Tapi sebenarnya udah yang ke 10 orang, 11 orang dia ceritakan perkara yang sama. Saudara, sekali lagi orang itu bisa tetap dikasih Tuhan dan terus diberkati Tuhan. Kitanya nasibnya gitu-gitu aja. Karena apa? Kamu sih nggak pernah nyampaikan kabar baik. Amin. Kenapa nggak pergi sampaikan kabar baik? Tuh Pak Haryanto tuh dikit-dikit cerita sakit mulu dia, nggak tulangnya itunya. Tapi udahlah ya, kita doakan dia ya. Kalau perlu kita di belakang dia kalau dia khotbah biar dia nggak jatuh. Nah, gitu kan bagus. Kita jadi jemaat minimal setia aja ya, biar dia kuat tulang-tulangnya. Amin. Amin. Jangan ceritain mulu. Tuh Pak Haryanto tuh, tuh pendeta tuh. Kapan kalau udah ngomong duit tuh, aduh mulu. Tapi ngajak saya juga jalan-jalan nggak pernah, ngajak makan boro-boro, selipin di kantong saya duit juga entah 10.000 juga nggak pernah. Tapi ceritanya aduh terus. Nah, itu tuh nggak pernah kabar baik dan sukacita. Amin, amin. Saudara mau jadi sampaikan kabar baik sukacita, amin. Nanti kita masuk Jumat Agung, masuk Paskah, saudara timbal lebih banyak kemenangan. Amin. Percayalah kelimpahan itu akan mendekat dengan saudara dan saya. Tinggalkanlah semua, sudahlah. Semua orang punya sisi yang buruk. Saya nggak mau terlibat menyampaikan itu. Kalaupun tahu dia itu pelacur, saya nggak perlu sampaikan itu dia pelacur. Makanya Yesus bilang, ada yang di antara sini yang nggak pernah buat salah atau selingkuh lihat tetangga orang lain, timpuk. Pas dilihat, kok nggak ada yang satu pun? Kemana mereka? Ya udah kalau nggak ada mereka ya kamu ya pulang. Saya nggak punya hak kata Tuhan itu. Amin. Tapi Tuhan Yesus panggil, tapi ingat, kalau udah pulang, jangan kembali lagi berbuat dosa. Amin. Selesai. Amin. Yesus sendiri harusnya bisa kasih penghukuman, nggak lakukan itu. Dia selalu sampaikan kabar baik dan sukacita. Amin. Amin. Saudara, jangan kita ulang lagi kisah yang lama. Masakan kita udah ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun. Masih terus dari mulut kita yang harusnya keluar firman Tuhan. Tapi bukan firman yang keluar. Keluarlah perkataan-perkataan yang baik dan sukacita. Roma 10 ayat 15 ya. Mari kita baca. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oh, udah tadi ya. Nah sekarang kita lihat slide ini. Waktu kita sampaikan kabar baik dan sukacita buat banyak orang. Ada harapan yang dibawa buat mereka yang sedang alami apa? Keputusasaan. Lihat. Waktu orang mau putus asa, dia pikir udahlah beginilah akan jalan hidupnya. Tapi ketika kita datang, kita kasih harapan buat dia. Bukan sekedar mungkin kita kalau gak kasih uang gak bisa. Tapi kita bisa kasih pengharapan buat dia. Amin. Saya kadang-kadang juga bicara sama jemaat, tanyalah. Ada berapa saya kadang, aduh Bu, saya belum bisa kasih apa-apa ya. Karena saya gak punya apa-apa secara keuangan. Tapi saya percaya pasti ada jalan keluar. Amin. Amin. Berikutnya, ada kedamaian yang dibawa di tengah-tengah kekacauan. Lihat, di mana-mana kacau. Tapi waktu kita hadir, kita bawa ke kedamaian. Ada kebenaran yang memerdekakan di dunia yang penuh dengan kepalsuan. Lihat, sepertinya ada di mimbar, tapi palsu semuanya. Saya nggak bilang orang di dunia di luar sana, udahlah, udah pasti palsu semua lah. Kadang-kadang yang di gereja-gereja itu kelihatannya nggak, sepertinya baik tampilannya, tapi palsu. Tuhan, sepertinya angkat tangan nyembah Tuhan. Dia bisa bicara tentang Yesus, tapi sesungguhnya dia palsu kata Tuhan. Itu banyak di rumah Tuhan. Itu banyak anak-anak Tuhan. Maka saya selalu ingatkan saudara, jangan pernah lihat orang dari depannya. Amin. Tampilan gini nih bisa didandan seperti tampilan baik. Saya buat gini, saya pakai jas, dasi, ini mimbar, haleluya. Apalagi kalau suara saya bergetar, Tuhan baik buat saudara. Tangan saya bergetar gini. Saudara pikir, itu hamba Tuhan penuh dengan urapan. Padahal saya banyak kebohongan. Amin. Apalagi kasih, dalam nama Yesus, haleluya. Kita terpukau. Itu orang memang yang diurapi banget. Pada mah Tuhan palsu. Makanya Tuhan bilang, Yesus sendiri udah kasih nubuat, kasih ingat dari awal, ada banyak nanti guru-guru palsu.
Nabi-nabi palsu, apalagi pendeta palsu, gembala palsu bahkan disebut. Ada banyak nanti yang palsu itu muncul. Jadi sekali lagi, jangan terpukau dengan tampilan luar. Lihat nanti buahnya seperti apa. Amin. Lihat apa yang dia kerjakan. Apakah dia memang pemberita kabar baik? Atau sesungguhnya dia bukan pemberita kabar baik. Ada kasih yang nyata yang dilakukan melalui tindakan kita. Amin. Dan kita lakukan meneladani apa yang Tuhan Yesus nyatakan. Yesus bukan bilang sekedar aku datang ke dunia ini karena aku mengasihi engkau semua. Tapi tindakannya tidak sama dengan perkataannya. Tapi Yesus tindakannya sama dengan perkataannya. Dia selesaikan di kayu salib karena dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Amin. Itu tindakan yang paling sempurna, yang nyata, yang tidak bisa diragukan lagi. Karena dia bisa sampai mati di kayu salib. Dia bilang, Tuhan, Bapa, saya sebenarnya nggak kuat, nggak sanggup. Tapi karena saya ingin menggenapi rencana dan janji Bapa di surga. Sehingga banyak orang akan diselamatkan. Makanya hari ketiga dia bangkit dengan kemenangan. Saudara, nyatakanlah kasih Tuhan itu melalui tindakan kita. Kita nggak sekedar cuma bilang saya mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi jemaat, mengasihi sesama. Waktu ada konflik, ada gesekan, ada perbedaan pendapat, jangan akhirnya tindakan kita jadi jahat sama orang lain. Gak boleh itu. Tuhan sangat benci. Nah, saya selalu ditanamkan itu. Kenapa kamu jadi benci sama dia? Seharusnya nggak perlu benci. Kan pilihannya kamu cuma memilih untuk mengasihi. Kenapa kamu ambil pilihan membenci? Padahal Tuhan cuma kasih kita pilihan untuk mengasihi. Amin. Kalaupun dia buat salah, ampuni. Sampai berapa kali Tuhan? 70 kali 7. Amin. Saudara hitung aja sampai mabok. Capek. Tapi tato Tuhan apa? Terus aja sampai kapan? Sampai saya datang. Amin. Ingatlah bahwa kabar baik dan sukacita yang saya dan saudara bawa bukanlah tentang agama. Tentang pribadi Yesus yang sanggup memulihkan. Sekarang kita akan cepat. Bagaimana agar kehadiran saya dan saudara bisa menjadi kabar baik dan sukacita. Yang pertama, jadilah orang yang membawa ketenangan. Amin. Tuhan perlu orang-orang yang bawa ketenangan. Amin. Kita percaya di dalam Yesus ada maka waktu kita bawa itu Yesus dalam kita yang penuh dengan ketenangan, kita tenang, kita bisa kuasai diri kita dalam segala hal. Akhirnya kita bisa sampaikan kabar baik itu. Di dunia yang penuh dengan konflik, penuh dengan persoalan, penuh dengan tekanan, ada banyak keluarga ajak kadul. Tapi waktu kita hadir, kita bukan menambah persoalan yang baru, tapi kita kasih sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Amin. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut saudara anak-anak Allah. Amin. Siapa di sini anak setan? Anak tuyul? Gak ada kan? Semua anak-anaknya anak-anak Allah. Tugasnya bawa damai, bawa ketenangan. Amin. Bukan jadi perusuh, bukan jadi merusak hubungan orang lain, tapi bawa damai. Jangan nanti saudara kehadiran saudara di rumahnya, harusnya kunjungan saudara kunjungan yang baik, penuh berkat dari Tuhan. Nanti diakhiri dengan doa, bukan ceritakan orang lain. Saya lagi kecewa Bu sebenarnya sama itu. Oh ya, saya juga Bu. Kalau lihat mukanya sebel saya. Gayanya doang tuh rohani itu. Iya, kalau udah nyanyi nangis-nangis, itu air mata palsu Bu. Iya. Terus Tuhan dari surga sama malaikat bilang, lu juga palsu. Amin. Bukan bawa damai, kita bawa konflik yang makin memanas. Udah Bu, yuk kita sama-sama yuk. Kita bikin yuk. Cari siapa lagi yang mau sekutu sama kita. Kita bom dia, kirim kita dia rudal. Malam-malam kita bikin strategi perang senyap. Karena dilihatnya tontonannya itu kan. Tiba-tiba pagi-pagi diculik presidennya. Itu Bu, kita buat juga gitu. Tiba-tiba dia bangun pagi, dia terima kabar yang bikin dia terpuruk. Nanti dia shock, stroke, baru kita datang. Syukurin loh. Betul. Kan orang percaya gitu kan. Udahlah, yang jujur coba angkat tangan lah. Saya nggak mau lihat lah. Iya Bu ya. Kok Ibu tahu ya? Ibu ngalamin ya? Ya ngalamin saya. Jangan kan Ibu, saya.
Kadangkala udah dekat dia nggak tenang saya. Tuh padahal kitanya harusnya bawa ketenangan. Kita bilang nggak tenang dekat dia. Terus pakai kata-kata rohani lagi dimasukin lagi. Tapi Bu ya, udahlah Bu, biarlah Tuhan yang bela kita. Tuhan yang bela. Emang Tuhan bela buat apa? Tuhan nggak pernah bela kita soal perkara kita loh. Buat yang jahatin orang nggak ada. Dia bela kita dari siasat si musuh. Amin. Bukan tentang antar sesama. Terus kata Tuhan, teneneng, tenang Bu Yuli, saya bela kamu. Kamu lagi konflik sama siapa? Oh siap, tenang saya bela. Saya udah tahu sifat dia. Nggak gitu. Yesus gak hadir membela kita dengan perkara itu. Amin. Tapi waktu si musuh si jahat datang, perkara roh-roh dunia ini yang kata Tuhan bukan dari surga, coba mengintimasi kita, coba membuat kita terpuruk, menghancurkan semangat kita. Dia datang bela kita. Dia teguhkan kita terus hati kita. Percaya, jangan khawatir. Ingat firmanku, jangan takut. Setiap hari selalu ada ketakutan, tapi jangan pernah takut. Saya tahu kamu pasti takut. Khawatir, wajar. Setiap hari kamu pasti khawatir. Makanya kamu harus dekat sama aku. Amin. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti apa? Tikaman pedang. Tetapi apa? Amin. Orang lain jadi belum saudara tumpang tangan sembuh sakitnya. Amin. Lihat tuh. Waktu saudara sampaikan kabar baik, orang lain sembuh, kata firman Tuhan. Tuh dia bilang, Bu, makasih ya. Bu, aduh, kok hari ini saya punya kekuatan ya? Kok lain ya saya ya? Itu dia. Saya bisa duduk loh lama loh, ngobrol sama ibu, sama bapak. Kita bisa sama-sama doa. Ibu bawa saya nyembah Tuhan. Saya rasakan sesuatu yang luar biasa. Kayaknya saya udah sembuh deh. Padahal kita belum doakan dia tentang kesembuhan. Amin. Tapi karena apa? Apa yang kita sampaikan tentang kabar baik. Kita sampaikan terus tentang Yesus yang beri kepastian, kasih kita harapan. Datangkan kesembuhan. Gak usah juga cari-cari. Sakit ya udah lama ya Bu ya. Oh Bapak udah sakitnya udah lama Bu. Ya berapa tahun? Jangan-jangan ada dosa lama ini Bu. Belum dilepaskan nih. Ada orang gitu gak? Ada saudara. Yang dicari apa? Dosa lama. Hal-hal yang lama. Padahal buat apa? Tuh orang bukan tambah sembuh, tambah kusut. Itu dia cari-cari, kita pulang, mereka renungkan satu keluarga. Dosa lama apa yang kita masih pegang ya? Kita dulu kerjakan, aduh kita harus minta maaf nih sama Tuhan. Iya nih, kita harus tanggalkan nih. Iya nih, kita harus lepaskan nih. Panggil Pak Pendeta Haryanto, kita pelepasan. Pelepasan. Saya doakan dalam nama Yesus, tetap aja gak lepas-lepas. Bukan itu persoalannya. Amin. Karena kita mikirin perkataan tadi itu, berita buruk yang disampaikan. Saudara, waktu Yesus ketemu, itu dia bilang, siapa yang jamah jubah saya? Terus waktu itu perempuan itu ngaku. Terus Yesus bilang, kamu sih, tahu gak kamu kenapa 12 tahun pendarahan? Tahu gak? Dulu bagaimana kamu dulu hidup? Gak pernah setia sih ibadah sih. Jangan kamu memberi persembahan, datang aja gak setia, bolong-bolong. Gak sungguh-sungguh nih doanya nih. Kan gak gitu Tuhan Yesus, betul gak? Ya sudah, kenapa kamu jamah-jamah saya? Iya, karena aku percaya Tuhan. Padahal belum ada tertulis loh, belum ada tertulis. Dia bisa bilang, dia klaim, asal aku jamah saja, cobanya aku pasti sembuh. Ya sudah, itu iman kamu sembuh lah. Amin. Amin. Yesus nggak peduli tentang masa lalunya, dia katanya korek-korek nggak perlu. Tapi kan orang Kristen gitu, seneng banget tuh cerita-cerita lama. Saya dulu ya gitu melayani. Saya pikir saya dulu alergi juga, kaget saya kalau ada orang sampaikan gitu. Mungkin dia gini kali Pak, masa lalunya. Ngapain kita urusin masa lalunya? Kan kita urusan sama dia tentang masa depan dia. Amin. Haleluya. Saudara percaya, saudara akan mendatangkan kesembuhan buat orang lain. Amin. Saya pasti bawa kesembuhan buat orang lain. Bersama Yesus saya cakap melakukannya. Bawa ketenangan, bukan bawa nambah luka. Saudara dan saya sanggup bawa ketenangan itu. Jangan berusaha untuk melukai hati orang, tapi bawalah ketenangan dalam hati banyak orang. Pembawa kabar baik tidak selalu harus bersuara keras dan lantang. Terkadang Tuhan justru bawa ada orang-orang yang bisa tenang, penuh kasih kesaksian buat orang lain. Sehingga kesaksian kita jadi kekuatan buat orang lain. Dan waktu jadi kekuatan, orang itu sembuh, kata Tuhan. Yang kedua,
Jadilah orang yang membawa solusi sekalipun kecil tapi nyata. Amin. Sekalipun solusi yang kita sampaikan kecil banget, mungkin gak terlalu banyak arti, tapi karena kita sampaikan dengan tindakan yang nyata, jadi kekuatan yang luar biasa. Matius 10 ayat 42 berkata, dan barang siapa memberi air sejuk, berapa air sejuk yang dikasih? Secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Yang dikasih banyak gak? Gak banyak. Enggak kasih dia besar persediaannya sampai dia pulang, enggak. Yang dikasih cuma secangkir saja. Tapi karena dia lakukan itu dengan kebaikan Tuhan, dengan kasih Tuhan, dia lakukan itu, dia mau sampaikan kabar baik, maka Tuhan bilang, kamu gak akan pernah kehilangan upahmu. Amin. Orang lain mungkin nanti akan alami kesengsaraan di masa-masa yang sukar, kamu tetap alami kelimpahan. Amin. Karena apa? Kamu senang memberi. Senang memberi. Senang membagikan kabar baik itu. Walaupun yang kamu beri cuma secangkir saja. Kecil. Enggak terlalu besar harus dilihat orang. Tapi kecil. Tapi itu nyata buat Tuhan. Tuhan lebih suka itu. Maka Tuhan bilang, saya tengah berkati dengan pemberian janda ini. Kecil tapi nyata. Amin. Kecil tapi nyata. Daripada yang besar ngatur-ngatur. Udah ngatur-ngatur gak diterima, itu yang terjadi. Amin. Tuhan gak perlu itu. Saudara mau lakukan itu? Yang ketiga, fokuslah kepada orang yang dilayani dan bukan kepada kepentingan diri kita sendiri. Amin. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia katanya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih apa? Lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Lihat, waktu kita melayani orang lain, waktu kita memberitakan kabar baik, bukan tentang diri kita, bukan kita sedang cari keuntungan di situ. Nggak ada untungnya buat saya di situ. Mau dia nanti akhirnya dia nggak mau berubah atau dia berubah, puji Tuhan, sudah saya nggak ada untungnya di situ. Mau nanti dia kelak nanti suatu hari dia akhirnya dia malah berbalik, ceritakan kita, dia berbalik jadi sepertinya orang yang jahat buat kita, nggak apa-apa. Oh, bukan tentang diri saya kok di situ. Bukan tentang kepentingan saya di situ. Amin. 1 Korintus 10 ayat 24. 1, 2, 3 mari kita baca. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Amin. Buat untung orang lain waktu kita datang memberitakan kabar baik. Orang lain menerima keuntungan itu. Amin. Bukan tentang diri kita. Walaupun kita nanti pulang kita bilang capek juga ya. Kabarkan baik itu capek ya. Capek dong. Lelah ya. Iya. Tapi kan ada lagunya Pak Yopi bilang. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Jalan terus ke rumah. Bilang sama suami. Iya Pak ya. Doa kita belum dijawab ya. Papa gimana Pak? Iya. Uang kita ya masih gini aja, yang bukan bertambah makin berkurang. Tapi Pak Haryanto bilang kita datangin orang, beritakan kabar baik. Gak ada tanda-tandanya ini kita nih pulang ke rumah tiba-tiba ada burung gagak kasih kita berkat. Gak ada tuh. Yang ada burung biosma ngoceh-ngoceh buat kita. Tapi kalian bilang gak apa-apa, nanti upahnya akan kamu terima. Amin. Kan kamu sedang melakukan yang menabur sesuatu yang baik yang datang dari surga. Di masa depan kamu akan tabur itu. Upah yang orang lain gak pernah bisa alami. Amin. Nanti saudara akan baru saudara kaget. Ya, ini dia pekerjaan Tuhan yang saya gak pernah bisa terlami. Datangi saja orang lain, sampaikan kabar baik. Walaupun sebenarnya kita pun sedang terpuruk, sedang susah, sedang punya banyak persoalan yang bikin pusing kepala. Tapi ya udahlah. Saya nggak perlu ceritakan sama mereka. Saya cukup bilang, Tuhan itu baik buat ibu. Tuhan itu baik buat bapak. Ayo semangat Pak. Yuk kita sama-sama melayani Tuhan. Walaupun pas pulang, kita mungkin nanti doa di kamar, dalam kesendirian. Kita juga sedih dengan keadaan kita. Tapi ya udahlah, Tuhan lebih tahu kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh yang terbaik buat saya dan saudara. Yesus sendiri katakan dalam firman-Nya, bilang apa? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk
Melayani, dia lengkapi lagi. Bukan sekedar untuk melayani, tapi juga untuk memberikan nyawanya. Amin. Sampai di kayu salib. Lihat, dia kasih teladan itu. Saudara dan saya belum kasih nyawa buat orang lain kan? Saya melayani, belumlah terlalu kasih nyawa lah. Ya masih sekian lah, nggak ada lah saya. Tapi Tuhan bilang teruslah sampai kabar baik. Kalipun nanti kamu ada terbaring di rumah sakit, sampaikan tetap kabar baik. Amin. Kalipun mungkin nanti dokter kasih vonis sama kamu usianya semakin dekat, kasihkan tetap kabar baik. Amin. Amin. Jadilah pembawa kabar baik dan sukacita hari-hari. Saudara mau? Percayalah saudara dan saya akan alami kemenangan itu. Ketika kita sampaikan kabar baik. Bahkan di musim yang kita pikir, aduh, semua akan kekurangan orang. Katanya semakin gelap dunia ini. Lihat aja, katanya bahan bakar semakin sulit. Beberapa negara sudah stop banyak hal. Udah mulai pusing dengan keadaan negaranya. Semua di stop. Panik semuanya. Saudara percayalah, Indonesia pun akan alami itu. Walaupun orang bilang sekarang Indonesia hanya karena memang kondisi keekonominya sedang baik. Bahkan bukan berarti akan jadi terus kuat. Tapi waktu kita sadar bahwa perlindungan kita bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Bukan kepada negeri ini, tapi kepada Yesus satu-satunya. Amin. Maka di musim ini kita tetap bisa alami kelimpahan. Maka saya selalu pikir-pikir, Tuhan kenapa titipkan kami musim kelimpahan. Pada real yang nyata faktanya bukan sedang melimpah. Tapi Tuhan bilang kamu tetap akan melimpah. Amin. Yang penting setia. Sampaikan saja kabar baik. Buat orang lain dekat sama Tuhan. Amin. Dorong mereka terus setia. Tanpa menghakimi mereka. Amin. Tanpa menolak mereka. Kalaupun kita tahu persis reputasi hidupnya seperti apa. Kalaupun kita tahu persis apa yang dia sedang kerjakan. Dosa apa yang dia buat. Udah, gak usah ceritakan. Amin. Amin. Sudah gak usah sampaikan kepada orang lain. Yesus sendiri pun gak sampaikan kepada orang lain. Enggak bilang dia orang berzina. Gak pernah. Mulut Tuhan Yesus sampaikan itu. Amin. Amin. Kalau Yesus sendiri gak lakukan itu, apa hak kita untuk menyampaikan itu? Amin. Saya selalu diingatkan gitu. Maka saya kalau ketemu orang sejahat apapun, sedosa apapun yang dia buat, saya depan mata saya lihat, saya tidak pernah punya hak untuk menghakimi dia. Karena tugas saya tetap hanya memberkati hidupnya. Saya tetap doakan, mungkin dalam kamar saya sendiri, saya sebut apa yang dia buat. Tuhan, Engkau tahu apa yang dia perbuat. Ubahkan hatinya. Bawa dia bertobat sungguh-sungguh. Paling itu. Saya jujur aja sama Yesus, biar dia yang dengar. Kalaupun dia udah tahu. Daripada dia bilang, yuk kumpul ibu-ibu yuk, kita doakan siapa, itu tuh, bapak itu tuh, dosanya banyak. Wih, kesannya rohani, doa sampai semalam suntuk. Tapi buka aib orang, buat apa? Amin. Amin. Saudara mau berubah? Saudara mau berubah? Saya percayalah, jemaat GKI akan luar biasa. Betul loh saudara. Saudara akan dipakai Tuhan. Saya tadi juga kan kayak masih terus konseling dengan si Caca. Saya selalu bilang sama dia, ingat, nggak ada orang lain bisa melindungi diri kamu, sekalipun itu orang tua atau siapapun. Yang hanya bisa melindungi diri kamu hanya diri kamu sendiri. Saya bilang kalau kamu mau ikut Yesus, bukan karena faktor banyak hal yang kamu akan terima, bukan. Tapi apakah kamu sadar bahwa kamu memang perlu Tuhan Yesus? Kalau kamu sadar, tepuk jidat kamu. Kalau kamu lagi mau buat salah lagi, aneh-aneh lagi, sadar. Yuk kita bilangnya sama-sama yuk. Kita praktek yuk. Sadar. Amin. Ya ayo serius nih. Kalau lagi buat apa-apa gitu yang ngaco, yang aneh, kadang-kala ngomong kita penyakitin orang lain, pulang masuk kamar bilang, sadar. Amin. Daripada kita bilang, woi sadar, ngapain? Tuhan bilang mendingan kita nih, sadar. Saya yang harus sadar. Amin. Agar saya bisa jadi pemberita kabar baik dan sukacita itu. Ada banyak jiwa akan datang ke tempat ini. Amin. Kita layani, kita doakan, kita bawa terus ke dalam kerajaan Tuhan. Upahnya saya dan saudara akan terima di hari kelak. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini
Dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Mari kita naikkan pujian ini jadi doa kita bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Engkau baik buat kami. Makasih Tuhan. Berikan pada kami Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, oh Tuhan, ini tugas kami Tuhan. ini tugas kami. Amin. Beri Oh, keberanian bagi kami. taruhlah Yesus. Roh yang rela melayani. Amin Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Berikan pada kami Tuhan. Berikan pada kami Amin. hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka. Mereka yang dalam gelap, Amin. mereka yang tersesat, beri kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, oh Tuhan, ini tugas kami Tuhan. ini tugas kami. Ya Yesus, Beri keberanian bagi kami. keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati dan Tuhan. menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saudara kasih Tuhan, saya akhiri sekarang. Tuhan ingatkan saya, waktu kamu melangkah, beritakan kabar baik dan sukacita itu, jangan terinvitasi dengan siasat si jahat yang coba kadangkala membuat kita jadi ragu untuk melangkah. Bilang, pasti dia akan bilang, ah kamu aja masih gini, kan masa lalu kamu begitu, rumah tangga kamu aja nggak beres kok kamu bisa, sementara kamu sendiri aja nggak ideal kok, masa lalu kamu wah. Sekarang coba kamu ingin memberitakan kabar baik buat orang lain, terus bilang orang lain pasti diberkati, mana kamu sendiri juga lagi susah. Kadang si jahat itu pasti intervensi kita, itu membuat kita ragu untuk menyampaikan kabar baik. Saudara, Tuhan bilang jangan pernah ragu itu, jangan pernah dengar itu, dengar saja firman Tuhan. Karena Tuhan gak pernah katakan tentang masa lalu kita, dia gak pernah urusan dengan masa lalu kita, dia gak pernah mau tahu lagi. Dulu kita bukan keluarga yang ideal, bukan rumah tangga yang lebih baik dari orang lain, gak pernah bisa kasih contoh. Kata Tuhan, jangan tunggu kasih contoh dulu, gak perlu. Kata Tuhan, saya tahu kok kamu pernah gagal di situ, saya tahu juga kamu pernah lakukan yang jahat, saya tahu kamu pernah lakukan dosa, tapi datang sama saya. Ingat perempuan yang ketemu saya di sumur, sejahat apa yang dia lakukan. Bahkan Yesus bilang, aku tahu yang sekarang pun bukan suamimu. Tapi waktu dia sadar, bertobat sungguh-sungguh, bilang, Tuhan aku mau bertobat, aku mau berubah. Maka Yesus bilang, pergi, berubahlah. Waktu dia pulang, hatinya gelisah dengan luar biasa. Dia bilang, saya nggak mau ingat masa lalu, saya mau sampaikan kabar baik dan sukacita. Saya dari rumah ke rumah dia sampaikan tentang siapa juru selamat, Yesus yang luar biasa. Terima dia dengan baik, menerima dia dengan baik, tanpa membuka luka lamanya, tanpa mempedulikan masa lalunya. Yesus yang menerima dia dengan sahabat yang luar biasa, yang dia nggak pernah terima dari banyak orang. Dia terus sampaikan dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Alkitab catat, satu kota percaya sama Yesus. Amin. Siapa dia?
Dia bukan sekolah Alkitab. Dia nggak pernah ikut seminar-seminar. Dia nggak pernah ikut ibadah, nggak pernah ikut pemuritan. Tapi Yesus pakai dia luar biasa, karena dia mau berubah. Saudara, kalau saudara mau berubah saja, berubah cara hidupmu ke Tuhan, cara berpikirmu berubah ke Tuhan, sudah sungguh-sungguh aja ikut Tuhan. Tuhan gak pernah buka-buka luka lama kita. Dia gak mau korek-korek tentang hidup lama kita, tapi dia terus akan tambahkan sesuatu yang baik di masa depan kita. Kalau saudara mau rindu, bilang Tuhan, pakai aku dalam keterbatasanku, dalam kelemahanku yang dulu pernah kulakukan, tapi sekarang hidupku kan sudah gak sia-sia. Aku mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Pakai aku. Mungkin aku punya banyak kekurangan, baik secara finansial maupun dalam cara berkata-kata, tapi aku mau berubah. Aku mau sampaikan kabar baik dan sukacita. Aku mau memberitakan itu banyak orang, sehingga waktu aku datang sama orang lain, kami jumpa sama orang lain kesembuh. Banyak orang akan alami damai sejahtera, sukacita, ketenangan demi ketenangan, bahkan kepastian dari Tuhan. Kalau saudara rindu, sebelum saya akhiri ibadah ini, angkat tangan saudara sama Tuhan. Akui jujur sama Yesus. Dia yang mengenal kita secara pribadi. Tuhan, ini aku, ini kami Tuhan Yesus. Kami gak sempurna seperti yang lain. Cerita kami gak begitu menarik seperti cerita orang lain, tapi kami tahu Tuhan, kami rindu untuk dipakai oleh Engkau. Beri kami keberanian untuk melangkah di sisa umur kami Tuhan. Kami mau menghasilkan buah. Kami mau lihat ada orang-orang terima Yesus secara pribadi. Ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami keputusasaan, mereka tiba-tiba mengalami kemenangan dari Tuhan. Kami mau hadir di tengah-tengah mereka. Kami mau jumpai anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang yang kami kasih, bahkan orang-orang yang kami kenal, atau siapapun Tuhan. Kami mau datang buat mereka. Kami bawa kabar baik itu. Kami bawa kabar sukacita itu. Kami katakan kepada mereka bahwa Yesuslah satu-satunya yang beri kami kepastian. Yesus satu-satunya yang bisa terima kamu apa adanya, seperti Dia terima aku apa adanya. Yesus yang sanggup menyembuhkanmu. Yesus yang sanggup mengangkatmu dari keterpurukan, seperti Yesus sudah angkat saya dari keterpurukan. Yesus yang beri kami kemenangan, seperti Yesus sudah beri kami kemenangan. Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan, pakai kami Yesus, pakai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, angkat tangan kita sama Tuhan. Ini tugas kami. Beri kami Tuhan. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap keluarga yang ada. Biarlah jemaat-Mu tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu yang baik. Tuhan, berikan juga mereka hati yang mau datang kepada Yesus. Pelihara kehidupan mereka Tuhan. Pelihara pekerjaan mereka. Pelihara kesehatan mereka. Adakan sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Setiap keluarga-keluarga yang ada di GKI Hope di Jakarta, mereka menjadi keluarga-keluarga yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang sungguh alami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Keluarga-keluarga yang melewati setiap persoalan, setiap masalah, setiap kelemahan dengan kekuatan dari surga. Terima kasih Yesus. Engkau berkati kesehatan Pak Agus, berkati kesehatan juga keluarga Pak Petri dengan Ibu. Engkau tahu janji-Mu, ya dan amin atas keluarga ini. Engkau berkati juga keluarga Bu Priska, Alpian, tetap mereka dalam pengasihan Tuhan. Pak Jaka dengan keluarga yang tetap di dalam kasih-Nya Tuhan. Kami berdoa terus mereka bisa terus kuat di dalam Tuhan. Kami tahu mereka akan terus dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Mungkin di antara kami butuh dukungan dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan beri kami kekuatan yang luar biasa. Kami tahu hari yang kami lewati adalah hari-hari yang mungkin sangat berat buat kami. Kami butuh pekerjaan. Kami butuh keuangan kami lebih baik lagi hari-hari ini. Tapi kami semua serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti mengadakan dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga tidak pernah kami duga Tuhan akan kerjakan dengan luar biasa. Biar kami terus setia mengiring Tuhan. Kami percaya kami akan cukup di dalam Tuhan. Bahkan kami akan melimpah-limpah yang dari surga.
Kami yang sakit alami kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami terima kemenangan hari ini. Kami terima segala sesuatu yang baik yang dari surga hari ini. Sepanjang minggu ke depan apa yang kami kerjakan lakukan Tuhan buat jadi baik. Anak-anak kami dalam melanjutkan studinya Tuhan juga rancang dengan baik. Seluruh keturunan kami menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kami berpisah satu lain hari ini dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan kita terima berkat yang dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sinari engkau dengan wajahnya yang memberi engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saudara-saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya menyertai saudara-saudara mulai sore hari, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur kita naikkan pujian ini. Kunyanyikan haleluya. Kunyanyikan Tuhan Yesus berkati kita. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur